Halo Sobat Sound System, hari ini kita akan coba mereview dan membedah power amplifier dari Ashley, yaitu Ashley Onyx 21000 amplifier. Power amplifier ini untuk spesifikasinya dia memiliki watt 1000 pada impedensi 8 ohm dan 4 ohmnya itu 1500 dan bridge-nya itu ada di 3000 watt untuk 8 ohm. Nah, beratnya sendiri sekitar 27 kilo dengan ukuran raknya 2U, jadi bisa dibilang tipis, dan amplifier ini dibekali sirkuit Gliss-H dan juga sudah full makro. Sedikit informasi, power ini bisa digunakan untuk speaker dengan ukuran 15 in dan juga 18 in dengan menyesuaikan speaker untuk wattnya. Di sini saya pakai speaker 15 inci kali 2, speaker dengan watt kurang lebih 800 sampai 1000 watt kali 2 dan main di 4 ohm. Dan juga dipakai untuk subwoofer untuk yang 18 inci dengan spek speaker kurang lebih 1000 watt sampai 1500 watt di 8 ohm. Nanti kita akan coba cek sound menggunakan speaker 15 in kali 2 plus set mid high 4 ohm 2 box. Intinya kita akan coba nanti cek sound menggunakan satu amplifier ini untuk low dan juga high-nya. Oke, sebelum kita cek sound, kita akan bongkar terlebih dahulu sekalian. Saya mau bersih-bersih dalamannya dan penasaran juga seperti apa dalamnya dari amplifier ini agar bisa lebih detail untuk kita review dan lebih jelas untuk kita terangkan, dan kita akan tunjukkan bagaimana belakang khususnya bagian input dan outputnya itu seperti apa. Silahkan disimak terus dan jangan skip video ini ya. Note buat sobat semua, untuk tidak membongkar amplifier ini jika tidak ada kendala, apalagi masih garansi, karena akan menghanguskan garansinya. Jadi cukup nonton saja video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu juga channel ini agar bisa lebih banyak lagi untuk kita mereview sound system. Oke, kali ini kita akan coba terlebih dahulu perlihatkan bagian depannya. Di sini tertulis Ashley Onyx 21000. Di sini ada lampu untuk indikatornya. Di sini ada protect yang paling atas. Yang kedua ini ada klipnya. Dan di sini ada sinyal yang warna hijau ini, dan kuning ini untuk indikator powernya. Dan di sini terdapat knob atau potensio. Di sini ada dua channel, yaitu channel 1 dan channel 2. Di sini juga ada saklar untuk powernya. Di sini tertulis professional power amplifier. Dan kurang lebih seperti itu. Di sini ada kupingannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini adalah power amplifier dengan ukuran 2U ya. Jadi terbilang tipis. Oke, kita akan masuk ke bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Ini adalah penampakan keseluruhannya seperti ini. Nanti kita akan coba jelaskan juga untuk masing-masing inputnya. Yang pertama, amplifier ini dilengkapi dengan dua fan di sini ya, kanan dan kiri. Lalu di sini ada kabel powernya. Di sini ada fuse yang bertuliskan 25 ampere. Made in China, dan di sini ada soket. Ada dua tipe di sini. Yang pertama ini untuk channel 1 dan channel 2. Di sini juga ada tulisan, jadi bagi sobat semua bisa memakai soket yang ini bisa langsung untuk kabelnya tanpa memakai soket tambahan. Untuk dari kabel speakernya, di sini ada lubang, bisa langsung diputar saja dan dimasukkan ke sini. Dan ada opsi lain menggunakan jack banana. Jadi masuk ke input yang ini. Nah, di sini juga ada channel yang memakai speakon. Jadi bisa dipilih saja untuk outputnya ini mau memakai speakon, jack banana, ataupun langsung dijepit di sini. Dan kita lanjut di sini. Nah, di sini terlihat channel 1 ada positif dan negatifnya. Di sini juga channel 2 ada positif dan negatifnya. Dan jika teman-teman semua ingin menggunakan mode bridge atau satu output keluar, itu bisa memakai yang merah ini. Yang merah ini menggunakan
jack pilihan banana ataupun langsung dijepit tadi dengan satu kabel saja, channel 1 dan channel 2. Nah, di sini bertuliskan ini yang plusnya dan ini yang minusnya. Jadi kalau di bridge itu kan outputnya 1, jadi bisa langsung dipasangkan saja di ini plusnya dan ini dijadikan minusnya. Lanjut kita ke kanan. Di sini juga ada arahannya untuk spikonnya ya. Untuk pemasangan spikonnya. Lanjut di sini ada ground. Di sini bisa diaktifkan atau juga dinonaktifkan. Jika sobat semua memakai ground tambahan yang digroundkan keluar atau ke tanah, itu bisa dimatikan ya, itu lebih bagus. Tapi di sini ada pilihan groundnya itu di-on-kan atau dihidupkan. Di sini ada mode, di sini ada 3 mode yaitu bridge, stereo dan mono. Jadi silakan saja dipilih menggunakan pilihan sobat semua untuk menggunakan bridge, stereo ataupun mono. Di sini ada output juga di sini, tapi outputnya output link ya. Jadi buat sobat semua yang ingin menyambungkan amplifier lain tapi dengan inputnya 1 dari equalizer misalkan, itu kan masuk ke channel input ini. Jadi settingan dari equalizer itu masuk ke link ini. Untuk link ini bisa didapatkan power dari power lain ya, dengan settingannya yang sama, maksudnya seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangan untuk ini kan memakai XLR ya. Di sini ada male dan female-nya. Ini ada keterangan buat pinnya, pemasangan buat pinnya. Di sini juga ada pin. Mungkin itu saja bagian belakangnya. Dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti di kolom komentar, karena saya pribadi sebagai pemula pasti bingung, dan ketika memilih amplifier itu kan pasti menyiapkan soket-soketnya ya agar sama seperti amplifier sebelumnya. Nah, di sini saya jelaskan belakangnya, jadi bagi sobat semua yang ingin membeli amplifier ini sudah menyiapkan soket-soketnya ya. Oke, nanti kita akan bongkar saja dalamnya kira-kira seperti apa. Mari kita bongkar. Oke sobat semuanya, ini untuk skrupnya sudah saya lepaskan semua. Nanti kita akan coba bongkar dalamnya isiannya seperti apa, agar lebih jelas lagi ya. Karena jarang-jarang juga ada yang mau bongkar isian dari amplifier karena terikat dengan garansi. Di sini kan saya udah pakai lebih dari 1 tahun, otomatis garansi pun sudah tidak ada. Jadi coba kita bongkar saja ya dalamannya seperti apa. Nah, ini dia. Ini adalah jeruan amplifier Ashley Onyx 21000 amplifier. Jadi isian dalamnya utuhnya seperti ini ya. Untuk trafonya sendiri lumayan besar. Di sini kira-kira sebesar inilah perbandingannya dengan tangan saya. Di sini nanti kita akan coba tunjukkan apa ya, tegangan dari trafonya, dan juga nanti TR finalnya seperti apa, dan elko yang dipakai, dan kira-kira ada protek apa saja di dalam amplifier ini. Oke, kita akan lanjut. Di sini untuk trafonya sendiri di sini mempunyai tegangan, bisa dilihat. Di sini tertulis Onyx 21220 volt sampai 50 Hz. Di sini yang mohon yang ngerti ya, yang ngerti silahkan dicek tegangannya. Kebetulan saya kurang ngerti untuk tegangan ini. Nanti untuk lebih jelasnya saya tunjukkan di layar. Nah, di sini terdapat TR final dari Toshiba. Jumlahnya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini di kanan juga sama, totalnya 10. Untuk kodenya sendiri dia memakai kode Toshiba TTA 1943 made in Japan.
Jadi seperti ini set dari TR-nya. Lalu di sini juga ada elko sebanyak 1 2 3 4 18 8, totalnya ada 16 elko. Di sini tertulis 1000 UF 50 volt. Di sini juga ada soft start. Ini untuk mencegah listrik jeglek ya. Dan di sini juga tentunya sudah dilengkapi dengan speaker protect. Pernah saya coba trialkan di mana yang plus dan minus itu saya sambungkan dan ternyata protectnya itu bekerja. Dan pernah juga ada yang bertanya kepada saya, waktu itu protect yang sebelah kirinya itu dia menyala, dan saya sarankan untuk mengecek di channel yang bermasalah saja, karena biasanya ada kesalahan dari penyambungan, kesalahan dari outputnya sendiri, ataupun mungkin bisa terjadi short di amplifiernya. Jadi bisa difokuskan ke channel yang bermasalah saja. Jadi saya akan coba membuat sinematik saja. Oke, kita akan coba cek sound terlebih dahulu suaranya. Di sini saya memakai komponen pendukungnya, aksesorisnya hanya equalizer dari Ashley dan juga mixer 4 channel speed up 4. Dan di sini untuk output speakernya saya pakai 8 in kali 4 plus 1 tweeter untuk satu channel. Dan di channel lain saya pakai 15 in kali 2 main 4 ohm. Oke, kita akan coba nyalakan terlebih dahulu. Oke, tadi sudah kita dengar di komponen kiri dan kanannya terdengar suara relay soft startnya ya. Oke, langsung saja kita mulai mainkan.
Oke, seperti itu saja kira-kira suaranya. Sebagai informasi, tadi saya memakai volume di power sedikit saja. Saya buka arah jam 8 dan juga mixer dan equalizer yang hanya di angka jam 12 karena ini di indoor. Buat saya amplifier ini kalau di indoor itu harus punya perkiraan ya, karena ini dikhususkan untuk kebanyakan itu untuk outdoor, mungkin lebih aman. Kalau di indoor itu agak berbahaya juga karena di sini genting pada bergetar, kaca juga bergema semuanya. Jadi tadi check sound tidak terlalu keras karena untuk power ini lumayan besar ya. Oke, itu saja yang saya bagikan. Lanjut kepada kesimpulannya seperti apa. Ya, kesimpulan dari saya, amplifier ini cocok buat sobat semua yang membutuhkan amplifier build up yang dari segi harga masih tergolong standar dengan spesifikasi yang tentunya yang sepadan ya. Cocok untuk 12, 15 inci kali 2 atau kali 4 menyesuaikan dengan loudspeakernya, dan juga bisa untuk mendorong speaker 18 inci yang wattnya tidak terlalu besar, tinggal menyesuaikan saja dengan spek speakernya. Lalu desain yang tipis 2U tadi, dan yang terpenting amplifier ini sudah full makro, dimana jika ada kerusakan, masalah atau problem di kemudian hari bisa diperbaiki ataupun mudah dalam mencari partnya. Lalu suara flat yang dihasilkan juga bertenaga, dan ini sudah menggunakan sirkuit kelas H yang mana tentunya mempunyai presentasi dan efisiensi lebih baik, lebih tinggi dari kelas sebelumnya, yaitu kelas A, kelas B ataupun kelas AB. Dan kelas H ini juga terkenal akan konsumsi listrik yang bagus dan dapat menyesuaikan kebutuhan amplifier sesuai outputnya. Itu saja yang bisa saya bagikan, saya sharing. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.